Bayangkan, perang yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia ternyata bisa membuat harga telur, susu, kopi, hingga biaya proyek jalan ikut naik. Itulah yang mulai dirasakan sejumlah negara di Asia Tenggara saat perang antara Amerika Serikat dan Iran memasuki hari ke-100. Konflik yang awalnya dianggap hanya berdampak pada Timur Tengah, kini mulai merembet ke berbagai sektor ekonomi kawasan. Dari energi, pangan, plastik, hingga kesehatan, efeknya perlahan mulai terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurut laporan CNA pada Minggu 7 Juni 2026, salah satu sumber utama masalah berasal dari terganggunya aktivitas di Selat Hormuz. Selat ini merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Ketika konflik memanas dan lalu lintas kapal terganggu, biaya pengiriman energi langsung melonjak. Akibatnya, harga minyak dan berbagai bahan baku turunan minyak itu ikut terdorong naik. Dampaknya tidak berhenti pada sektor energi, tetapi menjalar ke berbagai industri yang bergantung pada bahan bakar maupun produk petrokimia. Di Malaysia, sektor konstruksi menjadi salah satu yang paling merasakan dampaknya. Harga bitumen, bahan utama pembuatan aspal jalan, dilaporkan melonjak hingga sekitar 70%. Sementara biaya solar naik lebih dari 80%. Kondisi ini membuat banyak kontraktor kesulitan menyusun anggaran proyek karena harga material berubah sangat cepat. Seorang pelaku usaha konstruksi Malaysia, Sukumar Subrayalu, menjelaskan bahwa masalah terbesar saat ini bukan kekurangan pasokan, melainkan ketidakstabilan harga yang sangat ekstrim. Menurut Sukumar, banyak kontraktor kini menjadi jauh lebih berhati-hati karena sulit memperkirakan pergerakan harga material di masa mendatang. Dampaknya cukup besar. Pemerintah Malaysia melaporkan sekitar 1/3 dari total 855 proyek jalan mengalami keterlambatan akibat naiknya biaya bahan bakar dan material konstruksi. Situasi serupa juga mulai muncul di Thailand, di mana para kontraktor memperingatkan adanya resiko proyek mangkrak karena biaya operasional yang semakin mahal. Efek berikutnya muncul di industri petrokimia. Harga nafta, bahan baku penting untuk memproduksi plastik, mengalami kenaikan tajam. Di Malaysia, harga bahan baku plastik seperti polietilen dan polipropilen bahkan sempat melonjak hampir 2 kali lipat. Kondisi ini membuat produsen makanan dan minuman harus mencari alternatif kemasan yang lebih murah. Beberapa perusahaan mulai beralih dari kemasan plastik ke bahan lain seperti kertas. Sebagian pelaku usaha kecil bahkan terpaksa menaikkan harga jual produknya karena biaya produksi terus meningkat. Di Indonesia, situasi ini bahkan memunculkan berbagai sindiran di media sosial. Warganet ramai-ramai mengunggah foto makanan yang dibungkus daun pisang sebagai respon terhadap mahalnya harga kemasan plastik. Tak hanya itu, pasokan helium dunia juga ikut terganggu. Gas helium yang digunakan untuk industri semikonduktor, alat medis, hingga dekorasi pesta dilaporkan mengalami kenaikan harga hingga 40% di sejumlah negara. Dampak lain yang cukup serius terlihat pada sektor pertanian. Harga pupuk, terutama pupuk urea, mengalami kenaikan sehingga biaya produksi petani di Indonesia meningkat sekitar 20 hingga 30%. Padahal harga jual hasil panen tidak naik dengan kecepatan yang sama. Kondisi ini membuat banyak petani harus mencari cara bertahan, mulai dari menggunakan pupuk alami hingga mengganti jenis tanaman yang dianggap lebih menguntungkan. Tekanan biaya yang dialami produsen akhirnya sampai ke tangan konsumen. Di Indonesia dan Malaysia, sejumlah produk kebutuhan sehari-hari seperti telur, susu, minuman, hingga kopi mulai mengalami kenaikan harga. Di sektor kesehatan, biaya alat medis dan obat-obatan juga dilaporkan meningkat cukup signifikan di beberapa negara. Yang menjadi perhatian para ekonom, dampak perang ini kemungkinan tidak akan hilang begitu saja meski konflik nantinya mereda. Para pakar menilai dunia sedang menghadapi apa yang disebut sebagai guncangan struktural pada rantai pasok global. Artinya, harga energi, biaya logistik, dan berbagai bahan baku kemungkinan membutuhkan waktu lama untuk kembali normal. Hari berlalu, dampaknya kini semakin nyata dan terasa hingga ke dapur, sawah, jalan raya, bahkan kantong masyarakat di kawasan ini, termasuk Indonesia.